Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa, semangatnya hebat ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Sepertinya ada, Bu. Siapa? Afrika. Oke, ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak ibu, ada berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Pembelajaran hari ini apa ya? Kalian udah tahu coding apa? Kode rahasia. Kode rahasia. Ya, yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya adalah tentang coding ya. Sekarang kita belajar lanjut ke modul 2, yaitu tentang bagaimana kita berpikir komputasional ya. Apa sih komputasional? Kita lihat materinya. Semuanya lihat materi. Nah, ini dia. Nah, apa itu berpikir komputasional? Silakan, siapa mau baca? Ya, silakan Oman. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Mirip dengan cara komputer memproses perintah. Cut dulu kan. Ya. Nah, nggak apa-apa, kita terpet. Ya, Oman, apa itu berpikir komputasional? Tolong dibaca yang keras. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Mirip dengan cara komputer memproses perintah. Iya, berpikir secara logis, ya, sistematis, terstruktur, ada urutannya. Setiap permasalahan yang ada di sehari-hari bisa diselesaikan secara terstruktur. Jadi bukan hanya komputer yang bisa menyelesaikan masalahnya, manusia juga bisa menyelesaikan masalah seperti ibaratnya komputer. Bagaimana cara mencari masalah solusi dari masalah secara efektif, cepat, singkat, tapi hasilnya bagus. Seperti itu ya. Sebelumnya kita dengarkan dulu videonya. Kita perhatikan dulu. Simak video ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara
cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kira-kira jawabnya apa itu? Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Iya. Ya. Kira-kira itu jawabannya apa tadi? Yang di restoran? Apa di mana? Black. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah ini, apa yang kalian lihat di video pembelajaran tadi? Tentang apa? Berpikir logis. Apalagi? Cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah? Cara logika. logika. Yang lain, kelompok lain? Apa yang kalian lihat tadi di video? Ada? Ya, ini kita lanjutkan lagi. Nah, diulangi ya. Ada 4 tadi komponen utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa tadi? Yang pertama dekomposisional ya. Memecahkan masalah menjadi beberapa bagian, dipilah-pilah ya.
Kemudian yang kedua apa? Abstrak, generalisasi, ya. Kemudian yang ketiga algoritma atau algoritma. Apa algoritma di sini? Merancang, menerapkan metode untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, apa yang keempat? Ya, atau mengidentifikasi pola, membuat pola. Ini dia, ini bahasa Indonesianya dia. Nah, kemudian akan memberi contoh, beberapa contoh, ya. Yang pertama kata kuncinya gini. Kalau dekomposisi berarti dia memecahkan masalah besar menjadi kecil. Ini ada masalah besar nih, bagaimana diselesaikannya secara sederhana seperti itu. Ya, contoh di sini dalam membersihkan kamar, pertama mengatur tempat tidurnya, kemudian menyapu, lalu merapikan buku, gitu ya. Kan masalah besarnya apa sih? Membersihkan kamar. Kamar itu luas, ada beberapa barang di dalamnya. Bagaimana cara merapikannya? Ya, diatur dulu. Ya, dari yang besar menjadi sederhana. Supaya nggak capek, apa dulu nih yang saya kerjakan, gitu ya. Kemudian polanya dulu dikenalin. Nomor 2, lihat kesamaan pola. Misalnya di sini apa? Membawa bekal. Bekalnya apa? Misalnya nasi, lauk, sayur, buah, ya kan? Kenalin dulu polanya dari sini. Contoh, kalau terburu-buru kamu berangkat ke sekolah, kira-kira bekal yang kamu inginkan itu terbawa semua atau tidak? Tidak. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengutamakan apa yang kamu bawa, yang ingin kamu bawa. Misalnya, oh, saya cukup bawa roti aja, roti dengan telur ceplok, udah. Jadi nggak perlu bawa nasi, lauk, sayur dan sebagainya. Itu boleh. Itu namanya membuat pengenalan pola, gitu ya. Kemudian abstrak, mengambil yang penting, membuang yang tidak relevan. Tidak relevan ini kayaknya ini nggak penting deh, bisa diambil. Seperti itu. Contoh ya. Kita akan lanjut contoh dulu. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan ini? Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan berdiri, tunjuk tangan. Di sini masalahnya adalah mengatur waktu belajar. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ayo. Ya, aman. Berdiri, di depan itu. Silakan. Iya, betul. Silakan. Bagaimana cara mengatur waktu belajar dengan berpikir komputasional? Pertama, memisahkan waktu untuk matematika, IPA dan bahasa. Ya, ada berapa mata pelajaran di situ? Ada 3. Ada 3 mata pelajaran. Kemudian, bagaimana mengatur waktu belajar kamu dari 3 pelajaran? Mengutamakan mata pelajaran yang sulit dulu. Ya. Terus? Lalu menyelesaikannya dengan cepat. Ya. Oman yang sulit dulu. Ternyata Oman memilih matematika dulu, IPA lalu bahasa. Oke, good. Lalu polanya bagaimana? Polanya komposisi, Bu. Ya, gimana? Di Setiap malam fokus. mengerjakan tugas. Ya, berapa menit? 5 menit per pelajaran. Boleh, good. Terus? Terus Abstraksinya apa? Abstraksinya? Fokus pada pelajaran untuk besok. Kalau besok ada bahasa berarti bahasa. Ya, gitu. Terus lanjut ya algoritmanya. Langkah-langkahnya belajar bagaimana? Pertama, menyiapkan buku belajar waktu malam. waktu malam. Belajar selain sekolah, bagaimana langkah algoritmanya yang kamu lakukan? Mengerjakan PR terlebih dahulu karena ada tugas dari sekolah. Lalu membaca materi, lanjut latihan soal. iya, good. Tepuk tangan buat Omar. Nah, itulah adalah berpikir komputasional. Jadi dia harus sistematis. Apa dulu yang dikerjakan, langkah-langkah apa yang dibuat sama Omar tadi ya, sehingga dia bisa fokus pada materi atau pelajaran yang akan dilakukan esok hari. Itu dia. Oke. Sama seperti contoh ini, sama ketika kita membuat sebuah ibu punya berikan masalah, kamu menyelesaikan masalah itu secara cepat, secara sistematis. Guru akan memberikan sebuah puzzle ya. Di sini ada puzzle. Satu kelompok ibu berikan sebuah puzzle.
puzzle dalam kondisi utuh, lalu kamu gunting dan tempel dengan waktu yang cepat. Ya, bagaimana puzzle ini yang diberikan oleh guru dikerjakan sama kalian dalam bentuk computational thinking. Bisa? Bisa. Oke, good. Nah ini puzzle-nya. Kelompok A. Kelompok A yang mana? Ya, Ibu akan memberikan puzzle. Kalian silakan cari 2 gambar, kamu gunting dan tempel dengan waktu yang cepat. Nanti waktunya dikasih tahu ya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Silakan waktunya Ibu kasih mulai dari sekarang. 2 menit. Bagaimana cara berpikir komputasional sehingga tugas kalian selesai dengan waktu yang ditentukan. 2 gambar saja, dipilih 2 gambar saja. Pilih 2 gambar saja ya. Ada yang menggunting, boleh, ada yang menempel, silakan. Setengah menit berlalu. Satu menit berlalu. 1 menit lagi. Dua gambar saja ya. Dibantu nempel. Dibantu nempel. Sudah. Ya, coba ditunjukkan. Tunjukkan kelompoknya gitu. Mana udah jadi kelompok 1? Ya, good. Kelompok 3 sudah jadi? Iya, kurang dari 2 menit. Good, kelompok 1 dan 3. Kelompok yang lain? Kelompok 5. Oke, good. Kelompok 2 dan 4 sudah belum? Lima 15 detik lagi.
Ayo kelompok 2 dan 4. 10 detik. Sudah belum? Udah, Bu. Mana kelompok 4? Silakan tunjukkan hasilnya. Ya, oke, good, Akbar. Kelompok 2. Oke. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Langkah-langkah menyusun puzzle-nya yang pertama apa sih? Ikutin gambar yang kalian pilih, benar? Lalu yang kedua? Menempel. Memberikan kepada peserta ditempel. Mengumpulkan pola nggak? Ya. Di kelompok 4 ada gambar ekor ikan dan kepala ikan. Kepalanya dulu dikumpulkan. Oh, saya mau ngambil ekornya dulu, kemudian baru kepalanya dan seterusnya ya. Kelompok 5 juga sama. Oke, gitu ya. Nanti presentasinya di formatif saja. Selanjutnya adalah guru akan memberikan tugas yang kedua kepada kalian. Nah, ini adalah Ibu akan memberikan sebuah masalah ya. Di sini ada masalah, kalian diminta semuanya memecahkan masalah itu sesuai dengan 4 komponen tadi. Ya. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Pola. Kemudian yang ketiga? Gerak atau ambil fokus pada yang penting, dan yang terakhir adalah paham? Kalian kerjakan secara berkelompok, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Paham ya? Silakan. Silakan dikomunikasikan dengan teman kelompoknya. Apa langkahnya? Dibaca dulu permasalahannya. Didiskusikan permasalahannya apa. Coba Ais, permasalahan dibaca yang keras. Dibaca yang keras permasalahannya. Petunjuk. Mari kita bantu Rina menemukan kaos kaki kesayangannya yang hilang saat dia ingin pergi ke sekolah. Gunakan cara berpikir detektif cilik. Situasi. Rina mau sekolah, tapi kaos kakinya warna biru kesayangannya tidak ada di laci. Padahal Rina ingin memakai kaos kaki itu ini hari. Ya, silakan kalian bahas bersama, komunikasikan, cari solusinya dari permasalahan ini. Paham ya? Cari ya, kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Kan kalau sampai bilang nih hilang, jadi tempat diskusi di mana sih? Itu atau apa di mana? Tentukan tempatnya juga di mana saja. Ya. Ada pertanyaannya. Kira-kira di mana saja kalau itu? Coba. Tempat kaos kaki itu di mana sih biasanya? Di tempat-tempat mana saja gitu. Coba diminta ada 3 tempat yang bisa kira-kira ketemu ya. Pertama, tentukan dulu dekomposisinya, kira-kira di mana aja dia bisa menemukan kaos kaki. Bebas. Di mana? Pertama di mana? Apa nih tempat? Pertama di lemari. Terus yang kedua? Boleh. Nah, sekarang yang kedua, polanya
mencari pola. Kira-kira nih, Rina ingat. Coba baca Akbar yang keras. Rina ingat kadang kaos kakinya suka terselip atau diletakkan di tempat yang sama saat dia buru-buru. Menurutmu, di mana biasanya kaos kaki Rina terselip kalau bukan di laci? Nah, kira-kira di mana tuh? Coba cari polanya. Kebiasaan yang kita lakukan pasti sama dengan Rina tentang kaos kaki yang kita pakai. Ayo. Kan di rumah tuh banyak tempat-tempat yang bisa kita ini ya. Jangkau. Nah, kira-kira di mana sih tempat-tempat yang bisa terselip kaos kaki Rina? Coba dipikirkan bersama-sama dengan teman-teman. Ya? Ya, Bu. Sudah paham? Ini? Yo. Kemari. Di mana kira-kira di tempat yang kira-kira bakal selip kaos kakinya? Mana gitu ya? Silakan. Ya, pikirkan, Cantika. Cantika. Udah ketemu? Langkah pertama kira-kira apa yang kita lakukan? Good. Memang rasanya kapan gitu ya? Nah, kapan tadi dipakai atau kapan tadi taruh? Nah, diurutkan dulu. Terus, ya, sudah selesai semua? Oke, kelompok 1 sudah selesai? Orangnya berapa? Sudah, Bu, gitu. Kelompok 1? Sudah, Bu. 2? Sudah, Bu. 3? Sekarang Ibu tunjuk kelompok siapa yang akan maju untuk presentasi. Oke. Kelompok yang pertama dulu adalah kelompoknya Michelle, kelompok 2, silakan. Perwakilan aja kali ya. Boleh berdiri di sini.
Berdiri di sini. Menghadap sana. Ke sini aja depan sana. Berdiri. Sini depan sini. Silakan. Berdiri sini. Bisa aja di sini. Dibacakan dari masalahnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masyarakat Kelompok 2 dari kelas 6A ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Petunjuk, mari kita bantu Rina menemukan kaos kaki kesayangannya yang hilang saat dia ingin pergi ke sekolah. Gunakan cara berpikir detektif cilik. Situasi, Rina mau sekolah, tapi kaos kaki warna biru kesayangannya tidak ada di laci. Padahal Rina ingin memakai kaos kaki itu hari ini. Memecah masalah. Dekomposisi. Di mana saja Rina bisa mencari kaos kakinya? Coba sebutkan 3 tempat yang berbeda. 1. Lemari baju. 2. Mesin cuci. 3. Jemuran. 2. Mencari pola. Pattern recognition. Rina ingat, kadang kaos kakinya suka terselip atau diletakkan di tempat yang sama saat dia terburu-buru. Menurutmu, di mana biasanya kaos kaki Rina terselip kalau bukan di laci? Contoh di bawah kasur. Jawaban di pojok atau samping lemari atau di jemuran. 3. Fokus pada yang penting. Abstraksi. Saat mencari kaos kaki, Rina tidak perlu memperhatikan warna spray atau gambar di dinding kamarnya. Apa hal yang paling penting yang harus Rina cari? Lingkari jawabanmu. Jawabannya B. Warna kaos kaki. 4. Langkah-langkah urut. Algoritma. Sekarang, buatlah 3 langkah yang harus Rina lakukan untuk mencari kaos kaki kesayangannya secara berurutan dari awal sampai ke akhir. 1. Mengingat kapan terakhir dipakai. 2. Mencari di tempat yang biasanya ia taruh. 3. Jika tidak ketemu, bertanya kepada orang tua. Akhirnya, Rina menemukan kaos kakinya di jemuran. Ya, itu jawaban kelompok 2. Tepuk tangan. Lanjutnya kelompok 3. Ya, siapa yang mau baca? Oh, Dara, silakan. Yang keras ya suaranya. Petunjuk, mari kita bantu Rina menemukan kaos kaki kesayangannya yang hilang saat dia ingin pergi ke sekolah. Gunakan cara berpikir detektif cilik. Situasi, Rina mau sekolah, tapi kaos kaki warna biru kesayangannya tidak ada di laci. Padahal, Rina ingin memakai kaos kaki itu hari ini. Pertama, memecah masalah, dekomposisi. Di mana saja Rina bisa mencari kaos kakinya? Coba sebutkan 3 tempat yang berbeda. Pertama, laci. Kedua, rak sepatu. 3, jemuran. 2. Mencari pola, pattern recognition. Rina ingat, kadang kaos kakinya suka terselip atau diletakkan di tempat yang sama saat dia buru-buru. Menurutmu, di mana biasanya kaos kaki Rina terselip kalau bukan di laci? Jawaban, di dalam sepatu Rina yang lain. 3. Fokus pada yang penting, abstraksi. Saat mencari kaos kaki, Rina tidak perlu memperhatikan warna spray atau gambar di dinding kamarnya. Apa hal yang paling penting yang harus Rina cari? Lingkari jawabanmu. A. Bentuk kaos kaki. B. Warna kaos kaki. C. Ukuran kaos kaki. Jawabannya C. Ukuran kaos kaki. 4. Langkah-langkah urut. Algoritma. Sekarang, buatlah 3 langkah yang harus Rina lakukan untuk mencari kaos kaki kesayangannya secara berurutan dari awal sampai ketemu. Pertama, mengingat kaos kaki di tempat terakhir Rani menaruh kaos kakinya. Kedua, mencari kaos kakinya di tempat yang mudah terselip. Ketiga, memperhatikan ukuran kaos kakinya lalu menemukan kaos kakinya di bawah laci. Iya, itu dia. Good, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, tadi antara kelompok 2 dan 3 ada perbedaan. Perbedaannya apa? Nomor 3, Bu. Apa? Tentang Tentang abstraksinya. Kelompok 2 abstraksinya adalah tentang warna kaos kaki. Yang kelompok 3 ukuran kaos kaki. Masing-masing punya pola pikir masing-masing ya. Dan cara-cara untuk menyelesaikan masalah sudah bagus, sudah berurut. Di mana dia pertama naruhnya atau biasanya naruhnya di mana dan seterusnya. Sampai dari kebiasaan sampai tak terduga akhirnya kaos kaki tersebut adalah ketemu di tempat yang kita pikirkan bersama-sama tadi masing-masing kelompok. Paham semua? Wow. Kelompok 1, 3 dan 5 nanti Ibu cek ya. Oke, sekarang kita tepuk tangan dulu untuk semua.
secara komputasional, secara individu, ya, secara masing-masing pribadi. Oke, Ibu akan membagikan masalah juga sama, penyelesaiannya juga sama, ya. Ini dikerjakan individu masing-masing. Tidak lagi diskusi dengan kelompok, ya. Silakan kerjakan. Permasalahannya berbeda, namun pengerjaannya sama, tapi dikerjakan secara individu. Waktunya 15 menit, ini agak panjang boleh. Tulis namanya. Lebih satu. Hah? Kurang satu. Sampai belum? Kasih sana, kasih apa? Sipa Kolbi. Lembar ya. Ya, waktunya 15 menit. Silakan kerjakan. Dibaca dulu permasalahannya ya, pelan-pelan. Ya, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kumpulkan ke kelompok masing-masing. Ketua kelompoknya serahkan ke Bu Guru ke depan. Oke. Kelompoknya saja ya. Ayo kumpulkan. Yang khawatir saja. Ya, pembelajaran kita tentang apa? Computational thinking hari ini sudah cukup selesai. Bu Guru mau bertanya dulu nih, apa yang kamu rasakan setelah belajar tentang computational thinking ini? Mendapatkan ilmu baru. Mendapatkan ilmu baru, apalagi? Mengasah otak supaya berpikir cepat, good. Apalagi? Membantu berpikir logis. Membantu berpikir logis. Yang lain? Ada lagi nggak? Bagaimana perasaan kamu setelah belajar ini? Nah, ada nggak yang udah kayak pusing? Ada nggak? Ya, oke, good. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang coding lagi dengan materi-materi yang baru ya. Oke, pertemuan kita sampai sini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.